Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan untuk video keempat ini untuk bagian akhir, yaitu menuliskan menu dan juga perulangannya. Nah, tadi kan setelah kita if else yang di sini, maka kita akan nulis yaitu seperti menu yang di sini, yaitu input data tampilan. Maka pertama kita akan menuliskan yaitu data sama dengan data yang sudah ada, lalu kita kurung, yaitu yang berfungsi untuk menginput dan juga menyimpan data yang telah diinputkan oleh user. Lalu di sini data inputted, data input, sama dengan kita di sini menggunakan false, yang dimana data input itu akan di sini kenapa false, karena program akan memeriksa apakah data terus sudah dimasukkan atau belum. Karena di sini false berarti data yang masih kosong. Maka kita menggunakan looping lagi, yaitu agar jika setelah di flowchart ini, setiap flowchart ini dia akan melooping ke bagian C. Setiap ini akan melooping, akan mengulang terus, yaitu akan kembali ke C sini, yaitu akan kembali ke pilihan menu. Maka kita enterkan, kita buat loopingnya menggunakan while true, print enter menu. Lalu kita print kembali, kurung. Di sini menu pertama adalah input data. Agar terlihat rapi, kita ratakan ke menu 1, yaitu input data. Lalu print string di sini, yaitu tampilkan tabel data 2 tampilkan tabel data awal mahasiswa. Ini agar lebih cepat, mungkin kita copy saja, cek, kita paste, kita ganti ini menjadi nomor 3, yaitu tampilkan tabel olahan data awal. Kita tambahkan olahan data awal mahasiswa. Lalu kita copy lagi, yaitu pengolahan data regresi. Kita ganti pengolahan data regresi, apa nih, linear sederhana dan tabel hasil regresi kurang A. Di sini kita ganti nomor 4. Lalu kita copy paste lagi, yaitu menampilkan tabel data error mape 5, tampilkan tabel data
data tabel data error nape. Lalu untuk pilihan ke-6 kita print 6 titik yaitu keluar. Nah, maka kita mau true, ini akan terus terulang sampai pilihan ke-6. Nah, di sini kita akan membuat if else. Jangan lupa kita masukkan dulu print print untuk memanggil. Lalu kita buat di sini yaitu pilihan sama dengan kita meminta user untuk menginputkan pilihan menunya. Pilih menu. Maka kita buat if pilihan sama dengan 1, maka data input sama dengan true. Ini sebenarnya ini dibagi version 2. Kita tulis dulu data titik input underscore data. Nah, di sini kita menggunakan dana input true. Kenapa? Maka dia akan mengecek, program akan mengecek jika apakah data sudah diisi atau belum. Nah, jika true maka dia akan mengeluarkan yang dimana akan mengeluarkan diminta untuk menginputkan tahun dan jumlah mahasiswa. Nah, begitu juga jika if pilihan 2 maka dia akan menginputkan dan juga akan terus melakukan perulangan looping di sini. Kita kembali untuk kita buat elif pilihan sama dengan 2, maka kalau misalkan if data, kita membuat yang namanya if bersarang ya, karena if akan memiliki sarangnya lagi. Maka data tabel 1 titik tabel 1, yaitu yang rumus dari kolom tadi. Nah, mengapa kita if data inputted lagi? Maka kita harus ngecek apakah yang diinputkan atau yang ini sudah sesuai. Jika maka sesuai, dia akan membuat sebuah tabel yang di atas tadi, yang tabel pertama yang di bagian sini. Maka dia akan merun dan juga memproses yang di sini. Kolom ini akan terproses dan juga akan mengeluarkan output yaitu tabel datanya. Kita lanjutkan data tabel 1. Berarti else 2 print. Kalau misalkan data yang tidak sesuai atau salah, maka silakan input data. Jika dia belum ini, maka dia akan terus disuruh menginputkan di pilihan menu 1 dulu. Silakan input
data terlebih dahulu melalui menu 1. Nah, di sini jika misalkan dia langsung menginputkan pilihan menu 2, maka dia akan mengulang karena dia belum mengulang pilihan satunya, maka dia akan disuruh untuk menginputkan pilihan 1 terlebih dahulu. Maka kita tinggal paste ini, di elif, kita paste saja, tinggal kita ganti if ini pilihan 3 lihat inputted, maka ini tabelnya akan tabel kedua. Nah, maka dia akan menjalankan yaitu rumus pilihan, yaitu total sum, dan juga akan mengumpulkan output tabel data awal olahan mahasiswa. Lalu kita lanjutkan kembali, Ctrl V, kita ganti if pilihan 4, maka dia akan menampilkan tabel ketiga. Nah, jika dia langsung memilih pilihan 4, maka belum menginputkan, maka dia akan disuruh menyuruh untuk menginput terlebih dahulu. Nah, ini lagi if pilihan 5, maka ini akan menjadi tabel ke-4. Tabel keempat yang di atas, yang dimana dia akan melakukan rumus prediksi dan juga intercept yang akan melahirkan tabel output tabel data regresi, dan jika sudah maka dia akan kembali untuk memilih menu kembali. Kita ini lagi, ini pilihannya 5, ini berarti tabel ke berapa nih, tabel ke 2, 3, 4. Oh, ini pilihan 6. Nah, maaf, ini kan sudah pilihan 1, 2, 3, 4, 5, tabel 4. Ini elif pilihan 6, maka print, langsung print saja. Oke, ini dia akan keluar langsung. Print, kita hapus dulu ininya, kita ganti menjadi program selesai. Terima kasih. Tanda seru mana ya? Sabar. Tanda seru. Ini. Maka kita langsung membreak, yang dimana break ini yang bertujuan untuk menyetop semuanya. Namun kita tuliskan di sini else. Jika misalnya dia milih menu lain, maka print pilihan tidak valid. Silakan coba lagi. Nah, dimana jadi
setelah selesai semua, setiap dia memilih pilihan-pilihan tersebut, maka semua akan kembali ke pilihan menu untuk menginputkan kembali pilihan menu. Maka dia akan terus-menerus menampilkan menu ini sampai ke 6. Stop akan di break di pilihan menu ke-6 itu keluar. Namun jika dia memilih menu seperti 7, 8, maka dia akan memunculkan yang namanya ini pilihan tidak valid dan coba lagi. Nah, semua bakal dan akhirnya akan mengalami semua. Nah, setelah selesai maka kita coba di running ya, maka akan muncul. Nah, silakan register. Coba kita registerkan nama kita, Ripo, password 1412. Maka akan muncul jika misalnya berhasil membuat, maka akan diminta login kembali dengan Ripo. Misalkan kita salah, maka misalnya salah di password 1451, maka akan keluar username atau Anda salah, maka akan diminta dimasukkan username kembali. Misalkan Ripo 1412. Nah, jika berhasil, dia akan beralih ke input data dan lain-lain dan ke tabel menu. Maka kita coba di tabel pilihan 1 untuk input data, masukkan jumlah data yang ingin diinputkan. Kita misalkan 5 tahun terakhir. Data tabel 1 misalnya tahun 2015, itu jumlah yang masuk misalkan sebanyak 450 siswa. Lalu data kedua di tahun 2016 yang masuk misalkan 550 orang. Jika yang tabel kedua 2017 masuk misalkan sekitar 650. Lalu tahun keempat yaitu 2018 sekitar 430. Lalu yang terakhir 2019 kira-kira yang masuk misalkan 750. Maka dia akan stop dan mengulang karena yang kita inputkan hanya 5 saja. Namun jika ke 8 kan masih bisa. Nah, setelahnya kita hanya tinggal meminta pilihan menu yang setelah kita buat proses-proses dari rumus tadi yang akan menampilkan misalnya pilihan 3, pilihan 2, maka dia akan menampilkan output tabel data awal mahasiswa. Nah, akan tampil seperti ini. Lalu jika kita tampilan nomor 3, maka tabel data olahan akan terjadi. Nah, olahan tahun 1345 mahasiswa, lalu X kuadrat, lalu ini perjumpaan Y kuadrat XY. Nah, jika kita melakukan tampilan menu nomor 4, maka regresi linear dan tabel regresi pun muncul. Nah, tahun akademik, X-nya Y, prediksi Y min Y. Nah, maka akan terjadi total yaitu 408,0. Nah, maka yang terakhir kita lihat persen MAPE-nya yaitu, jadi total persen MAPE yang bakal diterima yaitu sekitar 15,54%, yaitu prediksi penerimaan mahasiswa ke depannya. Nah, di sini kan tadi yang di pilihan menu 4 kita sudah dijelaskan juga kalau N-nya sekitar 5, X 15, Y-nya berapa, dan ini rumus mencari B dan mencari A-nya. Lalu ini tahun akademik, mencari untuk Y aksennya untuk di bagian sini. Nah, terakhir kita pilih menu 6, maka program selesai, tidak akan diinput menu lagi. Nah, namun pas dicoba semuanya tadi, mungkin ini semua hasil dari flowchart dan juga codingan saya, yaitu analisis penerimaan mahasiswa baru. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.